Bayangkan sekarang misalnya sebuah negara tidak memiliki saluran penyampaian aspirasi masyarakat publik. Saya rasa ini akan menjadi persoalan serius. Aksi demonstrasi itu kan sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang saya khawatirkan itu yang tadi, citizen journalism. Ini kan mereka yang membuat konten, itu kan pribadi. Dan kita nggak tahu dari mana. Tapi minimal ada kaidah-kaidah yang harus mereka mengerti. Selamat datang semuanya. Saya Tabrani Abi dan inilah Yudisial, yuk diskusi perihal jurnalisme warga dan pelindungan hukumnya. Di episode Yudisial pertama ini, kami akan membahas isu mengenai jurnalisme warga dan pelindungan hukumnya. Saya di sini ya bersama perwakilan dari Dewan Pers, saya Pak Jazuli, Muhammad Jazuli tepatnya ya. Dan senior advisor Mediacom, Ibu Feti Aziza. Jadi Hukumbar, mari kita diskusi perihal jurnalisme warga dan pelindungan hukumnya. Kenapa isu ini relevan? Pertama, dalam media sosial ya setiap berita ataupun konten ya cenderung tidak memperhatikan prinsip-prinsip jurnalisme atau jurnalistik ya, di mana setiap orang bisa saja mengungkapkan pendapat apa yang ada di pikiran mereka, yang sering-sering itu terjadi tanpa dasarkan fakta. Nah, dalam diskusi kita ini ya, kita akan lihat bagaimana jurnalisme warga ini ya dan pelindungan hukumnya. Apakah jurnalisme warga itu harus dia dilakukan dalam pendekatan jurnalistik ya? Dan apakah setiap jurnalisme yang dilakukan warga ini ya memang harus memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik. Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan ini bersama kedua narasumber ya. Untuk itu ya nanti akan kami sampaikan beberapa pertanyaan kepada Dewan Pers maupun kepada praktisi wartawan ya senior. Saya langsung ke Pak Jazuli ya. Pertanyaannya mungkin yang pertama lebih mendasar dulu, apa yang menjadi dasar penyelenggaraan jurnalistik atau pers di Indonesia ya. Lalu mungkin bisa juga jelaskan pengertian dari jurnalisme dan berikut pers ya. Nah, kemudian pengertian jurnalisme warga itu sendiri apa gitu, mungkin dari Pak Jazuli. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Abi. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa apa sih yang mendasari pers itu ada gitu ya, Pak, sederhananya seperti itu. Pers ini kan merupakan satu dari 4 pilar demokrasi yang ada di Indonesia. Selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka ada pers. Lantas kenapa pers itu dibutuhkan? Sejauh mana urgensitas daripada pers itu ada? Pers dibutuhkan agar apa? Agar menjadi watchdog atau kontrol terhadap siapa kontrol ini? Terhadap baik itu terhadap pemerintah maupun terhadap publik, terhadap masyarakat. Dan pers ini juga merupakan saluran aspirasi buat masyarakat ketika misal ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap barangkali kontroversial, tidak kurang memiliki keberpihakan terhadap publik, terhadap masyarakat. Maka sarana atau wadah untuk menyampaikan aspirasi itu masyarakat lewat mana? Lewat pers. Bayangkan sekarang misalnya sebuah negara tidak memiliki saluran penyampaian aspirasi masyarakat publik, maka saya rasa ini akan menjadi persoalan serius. Nah, aksi-aksi demonstrasi dan macam-macam itu kan merupakan penyampaian saluran aspirasi mereka yang tanda kutip ya, mereka beranggapan bahwa media-media atau saluran-saluran aspirasi lain itu tersumbat gitu. Oleh karenanya akhirnya mereka melakukan penyampaian aspirasi dengan cara mereka. Nah, maka kalau kita tilik dari beberapa persoalan itu, keberadaan media ini sangat vital, sangat urgent, sangat penting sebagai kontrol terhadap pemerintah, termasuk juga terhadap masyarakat. Dalam artian apa? Dalam banyak hal
Contoh seperti yang kemarin, aksi demonstrasi itu kan sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang, karena merupakan salah satu, cara untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi ketika itu sudah masuk dalam unsur-unsur, perusakan, kemudian, kekerasan, penjarahan, itu kan tidak dibenarkan. Nah, pers dalam hal ini itu juga menyampaikan hal seperti itu. Jadi kontrol kita selain terhadap pemerintah, untuk menyikapi, menyoroti berbagai persoalan kebijakan terutama, ini kita juga, melakukan kontrol terhadap publik, terhadap masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas hukum gitu. Jadi itu, paling tidak sesuatu yang, paling mendasar kenapa pers itu harus berdiri. Yang kedua, pertanyaan tadi berkaitan dengan apa sih yang membedakan antara jurnalis, kemudian jurnalisme, dan pers ya. Sederhananya begini, jurnalis itu adalah orangnya, Pak. Saya jurnalis ya, saya jurnalis, itu orangnya. Nah, langsung kemudian jurnalisme apa? Jurnalisme ya aktivitasnya. Pada saat saya melakukan tugas-tugas peliputan, saya melakukan tugas-tugas wartawan, memverifikasi data, mengumpulkan fakta, menulis, mempublikasikan. Nah, itu adalah aktivitas jurnalis yang disebut dengan jurnalisme. Nah, pers apa? Pers itu adalah wadahnya, medianya. Jadi seorang wartawan dia punya aktivitas untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistik dan dia publikasikan lewat media. Itu sederhananya, Pak. Baik. Lalu apa Pak yang membedakan jurnalisme warga dengan jurnalisme yang profesional gitu? Iya. Iya, paling mendasar lagi-lagi saya sampaikan bahwa perbedaannya di sini adalah pertama, jurnalisme profesional itu mereka sudah, mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Karena, dalam profesi jurnalistik itu ada aturan dan ada kaidahnya. Nah, contoh misalnya jurnalisme, positif atau misalnya kita sebut dengan mereka-mereka yang sudah profesional. Pertama, tentu mereka, sudah memiliki wadah, ada medianya. Yang kedua, wartawannya juga dia sudah, mengikuti, setidaknya dia sudah tahu terkait dengan aturan bahwa profesi jurnalistik ini ada, beberapa aturan yang harus diikuti. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, ada kode etik jurnalistik, ada kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, itu yang harus dipatuhi. Contohnya, wartawan tidak boleh berbohong, wartawan tidak boleh menyuap, wartawan tidak boleh menerima suap, wartawan tidak boleh beritikat buruk pada saat dia mau menulis sebuah produk jurnalistik. Apakah itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk foto, dalam bentuk audio, infografik, apapun itu, tidak dilatar belakangi hal-hal yang negatif tadi gitu. Nah, kemudian kenapa sebenarnya di kode etik jurnalistik itu disebutkan poin-poin tadi? Karena poin-poin tadi itu sangat memungkinkan dilakukan oleh seorang jurnalis. Contoh misalnya, wartawan tidak boleh, beritikat buruk, wartawan tidak boleh berbohong, wartawan tidak boleh menerima suap dan macam-macam. Kita wartawan ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh profesi yang lain, Pak. Apa yang paling utama? Akses. Jadi kita wartawan itu sebenarnya punya akses yang sangat luar biasa termasuk ke semua kalangan. Nah, kalau tidak ada aturannya, tidak ada kode etiknya, ini potensi penyalahgunaan, sangat tinggi. Oleh karenanya diatur di situ. Nah, lantas bagaimana dengan, katakan citizen journalism lah ya, citizen journalism. Citizen journalism inilah yang sekarang sebenarnya cukup, marak di kita ya. Jadi, termasuk kayak konten kreator. Apakah itu dilarang? Tidak sebenarnya, silakan sah-sah saja. Tetapi saya lagi-lagi selaku, Dewan Pers menghimbau bahwa, silakan saja memproduksi apapun di situ, asalkan jangan memunculkan sesuatu yang sifatnya, hoaks dan, fitnah dan macam-macam gitu ya. Dan lebih jauh dari situ, saya berharap sebenarnya produk yang dimunculkan oleh mereka-mereka, teman-teman konten kreator, citizen journalism, itu harus melakukan pendekatan-pendekatan, jurnalistik. Jadi ya memastikan bahwa sesuatu yang akan mereka publikasikan itu sudah betul-betul terverified, sudah betul-betul, terhindar dari unsur-unsur hoaks dan tentu ya, ada unsur keberimbangan dan macam-macam. Itu, Pak.
Baik, saya lanjutkan ya, ke Pak Zuli dulu nih. Lalu apa yang, pekerjaan dilakukan oleh jurnalis ya, kan Iya, tadi disebut melakukan kerjaan jurnalisme gitu. iya. Nah kemudian, perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai perbuatan jurnalisme untuk membedakan dia dengan, mereka yang jurnalisme warga tadi? Iya. Iya, tadi sebenarnya saya sampaikan bahwa apa sih aktivitas jurnalis itu, ngapain sih sebenarnya aktivitas Mmm, jurnalis itu? Jurnalis atau wartawan, ini kan, istilah yang berbeda ya, Pak. Saya lebih suka nyebutnya jurnalis itu, karena saya juga selain di Dewan Pers, saya tuh aktif di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pak, oke. IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah, aktivitas jurnalis pertama adalah mereka mengumpulkan fakta. Yang kedua, mereka melakukan verifikasi terhadap fakta itu. Mmm, Jadi ingat teman-teman, bahwa informasi itu tidak secara automatically bisa dijadikan sebuah berita. Saya mendapatkan informasi dari Bu Fetty, Mas Jazuli, bahwa di sana itu ada, korupsi loh, misalnya di salah satu lembaga. Sebagai seorang jurnalis, tentu saya tidak bisa untuk langsung menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Mbak Fetty sebagai sebuah berita. Untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bu Fetty itu benar atau tidak, maka saya perlu melakukan verifikasi. Check and recheck bahasa lainnya, Pak. Saya melakukan verifikasi. Verifikasi itu adalah bahasa lain daripada uji informasi. mmm, Informasi yang saya dapat tadi itu benar atau tidak. Karena kan semua orang bisa memberikan informasi, tetapi belum tentu semua orang memberikan informasi itu dengan benar gitu. Nah, selain mengumpulkan fakta, memverifikasi fakta, menguji informasi, langkah berikutnya kemudian apa? Menulis, ya. Menulis bisa saja kalau dulu kan, masih konvensional ya, Bu Fetty ya, Iya. dengan, koran, majalah. Kalau saat ini sudah, maju ada platform digital, jadi bisa lewat online, TV, termasuk, radio, audio. Jadi pertama adalah mencari fakta, mengumpulkan fakta, kemudian yang kedua verifikasi, termasuk juga uji informasi. Yang ketiga berikutnya adalah menulis dan yang terakhir adalah apa? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Ya bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk audio, bisa Mmm. dalam bentuk, foto, bisa dalam bentuk infografik. Sesuatu yang kita dapat dari proses panjang aktivitas jurnalis tadi. oke, jadi Itu, Pak. harus verifikasi ya, Mutlak, setelah ya. ya. Cover both side juga kan? Cover Ya, both set cover juga. bisa. Cover both set itu bahasa sederhananya berimbang, Berimbang, ya. ya. Jadi bisa kita bilang kalau dia tidak melakukan itu sebenarnya bukan Iya, pekerjaan betul. jurnalisme Iya. gitu ya. Atau kalaupun ternyata dia sudah seorang wartawan dan, produknya atau output-nya dipublikasikan di salah satu media, maka potensi pelanggarannya ada di situ. Iya, Sehingga apa? betul. Ketika ada orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut, mereka bisa nuntut, bisa mensomasi gitu. Karena apa? Iya, Karena ada unsur yang dilanggar. Tadi ketika Pak betul. Abi menyampaikan bahwa kalau misalnya tidak ada cover both set, tidak ada keberimbangan. Contoh sederhana, ini menarik, ini penting, Bu Fetty. Jadi Iya. ada, orang yang beranggapan begini, yang disebut cover both set, yang disebut keberimbangan itu tidak harus muncul di waktu yang sama. Saya bilang tidak seperti itu. Cara kerja media nggak begitu. Contoh misalnya, sederhananya, Mbak Fetty bersengketa atau berantem lah dengan Mas Abi, Mmm, ya, Mas Abi. Saya wartawan nih, saya jurnalis. Saya wawancara sama Mbak Fetty, "Mbak, bagaimana sih kronologisnya?" Mbak Fetty akan bercerita. Tentu dengan versi dan subjektivitas Mbak Fetty dong. Bla 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 sampaikan. Mestinya saya sebelum berita ini saya publis, saya konfirmasi dengan Mas Abi. Menurut Mas Abi versinya seperti apa? Agar mhm, saya mhm, mendapatkan informasi yang utuh. iya, Nah, tetapi karena saya mungkin dengan alasan apapun itu, keterbatasan, kemudian, celakanya lagi adalah alasan-alasan tendensius, saya mengabaikan wawancara sama Mas Abi. Saya publislah wawancara sama Mbak Fetty. Setelah dipublis itu, kemudian besoknya saya baru wawancara sama Mas Abi dan disampaikan pendapat Mas Abi. Berbahaya ini karena apa? Karena publik, penonton, pemirsa, pembaca sudah terframing mmm, jawaban
lewat dari saya. subjektivitasnya Mbak Fetty tadi gitu. Dan kalaupun pada akhirnya Mas Abi memberikan klarifikasi, ya menurut saya itu sudah terlambat paling tidak karena sudah lebih dulu orang itu dikasih pemahaman lewat penjelasan Mbak Oke. Fetty yang unsur subjektivitasnya pasti sangat tinggi. Ya. Oke, jadi itu bagian dari verifikasi ya Pak Iya, Joli. Dan itu memang harus bersamaan ya sebelum dia betul, naik tayang gitu betul, ya. betul. Nah itu nanti kita akan bahas di akhir soal Yap, akibat hukumnya Pak. oke. Nah sekarang saya ke Bu Fetty dulu nih. Bu Fetty ini kan wartawan senior ya. Bukan, praktisi. Praktisi Praktisi. saya sebut ya. Praktisi Praktisi, media. oke. Iya, Praktisi media. praktisi media. Nah dari pengalaman Ibu ya, bagaimana ya menserasikan antara kebebasan ekspresi dengan penerapan prinsip-prinsip jurnalistik ya. Bagaimana satu sisi kita harus bebas, tapi di sisi lain kan ada ajas etika yang harus kita patuhi. Nah ini bisa nggak berbagi pengalaman bagaimana sih kita menerapkan ilmu praktek dalam media misalnya? Pengalaman saya kalau dilihat, saya tuh nggak ragu kalau mainstream media ya, atau media-media yang formal, mereka kan tadi ada proses redaksi, check and recheck, terus ada prinsip-prinsip jurnalistik yang harus diterapkan, belum lagi juga, ada ketentuan yang bisa mengakibatkan dicabutnya izin, Ya, dari media itu sendiri. Yang saya khawatirkan itu yang tadi, citizen journalism. ya betul. Atau jurnalis jurnalis, warga. Ini kan mereka yang membuat konten, ya kan, itu kan pribadi dan kita nggak tahu dari mana, ya kan, dan mereka juga kadang mereka nggak punya dasar untuk mengetahui etika jurnalisme ya. Hmm, Nah itu yang memang terus terang agak sulit diatur, hmm, ya. Makanya, kalau di Amerika memang warganya itu kan sudah, eee, apa tingkat pengertian dia tentang, penyebaran informasi, demokrasi kan sudah tinggi, tapi di kita kan enggak. hmm, Apalagi yang saya khawatirkan dengan munculnya AI, yang saya tuh kalau ngeliat informasi di media sosial, "Oh ini AI atau bukan?" Tapi saya selalu verifikasi ke media mainstream. Saya hmm, tuh nggak percaya kalau saya lihat ada berita AI, media mainstream menerbitkan itu enggak. Selama media mainstream itu tidak menerbitkan, saya, kredibilitasnya, sulit dipertanyakan. Jadi Mas Abi memang sulit sih, untuk perlu kerja keras ya. Di Australia, di Amerika tuh sudah banyak NGO-NGO yang, concern untuk mendidik citizen journalism itu mengerti praktek-praktek etika jurnalisme. Bahkan Pak Zul bilang akan ada juga, Ya, upaya ya ya, untuk menertibkan ini betul. karena dampaknya sebenarnya untuk demokrasi kita cukup tinggi sih, Betul, ya karena kan? tadi kita Diatur. ngobrol sebelum masuk ke studio ya Mbak Heeh, Fetty ya, bahwa Dewan Pers juga Mas Abi, saat ini kan Dewan Pers hanya menaungi media-media yang menghasilkan produk-produk jurnalistik gitu ya, baik itu yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi sebenarnya. Nah, celakanya adalah jumlah, citizen journalism belakangan, sangat sangat masif, sangat sangat banyak betul. tinggi. dan, tidak semuanya memberikan output yang positif gitu. Nah, oleh karenanya, kami dari Dewan Pers, mencoba, meramu sebuah, regulasi, apakah memungkinkan Dewan Pers juga pada akhirnya mengatur, konten kreator, jurnalisme warga sehingga apa, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita kita ambil positif. Yang pertama adalah output atau produk yang mereka hasilkan, yang mereka publish itu minimal minimal mendekati karya jurnalistik lah. Mmm, Sehingga unsur hoax-nya, unsur, mhm, Hmm, penipuannya, fitnahnya itu, terminimais lah itu. Yang kedua, ketika mereka ada persoalan, itu juga bisa masuk perlindungan di Dewan Pers gitu. betul. Jadi kalau ada misalnya orang yang merasa dirugikan dengan podcast-nya si A, si B, si C, itu bisa mereka melapor ke Dewan Pers. Jadi kita bisa lihat bahwa, oh ya ternyata ini melanggar ketentuan, ternyata ini, tidak melanggar. Jadi paling tidak ada 2 poin utama kalau misalnya Dewan Pers pada akhirnya juga mencakup untuk bisa menaungi, iya. konten-konten kreator citizen journalism. Itu tambahan saya Mbak Fetty. Iya, atau juga ini juga PR pemerintah ya, Mas Habib, pemerintah harusnya bekerja sama dengan Dewan Pers dan pemilik platform seperti Meta, Google untuk membuat guidelines, kaidah-kaidah. Jadi mereka misalnya punya hak untuk men-take down Iya, kira-kira konten-konten yang tidak ada fakta atau hoax dan punya
potensi untuk ini ya, untuk merusak demokrasi atau apapun. Itu memang Nah, pekerjaannya nggak mudah. Iya, justru itu kita diskusi nih, Bu heeh, Peti sama iya, Pak Jazuli. Sebenarnya diskusi ini sebenarnya tujuannya ke situ. Ya, mhm, Apakah mungkin nanti mereka yang ada di konten ini ya bisa dilakukan pendekatan melalui jurnalistik? ya, ya. Nah, iya, pertanyaannya itu terkait ya, apakah untuk peliputan penyiaran di platform-platform media sosial ini ya, selama ini menurut Pak Jazuli dulu nih, mhm, ada nggak yang mereka yang bisa kita lihat menerapkan prinsip jurnalistik? Saya kira Atau apa yang membedakan dengan yang tidak mmm, gitu loh? iya, iya. Saya kira ada ya, dengan sekian banyak, citizen journalism, content creator, beberapa saya kira bagus ya, Mhm. beberapa saya mmm, kira bagus, ada sih, iya. Apakah dari mereka-mereka yang merupakan public figure atau mhm, juga yang bukan public figure, Mhm. saya juga beberapa lihat gitu ya, bagus gitu. Nah, saya katakan bagus itu apa, barometernya adalah, ya itu tadi mendekati, karya produk jurnalistik gitu. Jadi mmm, pada saat mereka mau melakukan publikasi, termasuk juga mau mau ngobrol seperti podcast ini, mereka melakukan pengumpulan fakta, melakukan uji informasi, melakukan verifikasi. Nah, tahapan-tahapan tadi itu, dilakukan di beberapa, citizen journalism content creator. Nah, jadi saya rasa, ada ya. Nah, tetapi sangat banyak, mereka-mereka yang abai terhadap, pendekatan, pendekatan-pendekatan jurnalistik gitu. Jadi, yang membedakan sederhananya ya gampang saja bahwa kalau yang, mendekati produk jurnalistik, ya cara-cara tadi ditempuh gitu. Tetapi yang tidak, ya tentu mereka tanpa melakukan cara-cara tersebut. Nggak peduli mereka terhadap namanya uji informasi, nggak peduli namanya, terhadap, verifikasi, nggak peduli namanya cover both side keberimbangan. Asal menurut mereka bahwa ini sesuatu yang, luar biasa dan berpotensi untuk viral, mhm, Nah itu, dinaikkan. mhm. Nah ini, problem. Jadi, ini kan menarik sebenarnya ya, kenapa orang pada akhirnya sekarang beramai-ramai menciptakan, TikTok Live itu ya? iya, TikTok Live, macam-macam. heeh, Karena mereka sederhana saja, itu mencari keuntungan dari situ, mencari Mhm. mencari uang. Kalau kita lihat, Mbak Veti, Mas, Abi, kita ini mengalami pergeseran terhadap berdirinya sebuah, industri media. Mhm. Dulu, kalau bahasa fikih itu asbabul wurud, sebab kenapa pada, media itu pada akhirnya ada. Media itu kan awalnya itu sebagai alat propaganda. mmm, Mbak Fetty, alat propaganda. Apakah dulu itu untuk perang, apakah untuk dagang, mhm, macam-macam alat propaganda. Nah, kemudian dulu kan belum ada TV, belum ada online, adanya yang banyak itu koran lah ya. iya, Kemudian pengusaha, bos-bos pada saat itu melihat, "Oh, cukup banyak juga ini ya yang membaca koran ini. Kalau saya pasang iklan di situ, kalau saya pasang, produk di situ, ini pasti dibaca banyak orang nih." Akhirnya mereka pasang iklan. Jadi revenue itu Iya. bukan tujuan awal dari berdirinya Mhm. media, Mhm. bukan. mhm, Itu, seiring berjalannya waktu Mhm. mereka, masuk di situ. Saat ini enggak, Mas Abi, Mbak iya, Fetty. Semua orang mendirikan media, target awal, orientasi awal sudah profit. Mhm. Nah, ketika orientasi awal sudah profit, maka ya ada potensi-potensi yang tadi akhirnya abai terhadap aturan, Mhm. regulasi, kode etik, dan macam-macam. Baik. Eee, Kemudian, ke Bu Peti ya. Selama ini yang, Bu Peti ketahui ya, sejauh apa ya kode etik jurnalistik itu, dapat melindungi ya kerja-kerja pada para jurnalis? Kedua, apakah nanti bisa dilanjutkan Pak Jazuli juga, apakah prinsip-prinsip, kode etik itu juga bisa nggak diterapkan ke jurnalisme warga itu? Jadi satu untuk yang jurnalisme profesional, satu untuk, jurnalisme warga gitu. mhm. Nah dari pengalaman Bu Peti bisa, Kalau dikasih sebagai praktis saya lihat dari ini kita bicara dulu dari jurnalisme, mainstream ya, jurnalisme profesional. Memang sudah ada undang-undang pers mhm, dan sudah ada apa, organisasi seperti Dewan Pers, PWI. Tapi saya kok melihat itu pun belum cukup, ya mhm, kan, untuk melindungi,
para jurnalis ya dalam memproduksi berita. Karena ada kepentingan juga, kepentingan politik, kepentingan pemodal, ya kan. Jadi itu yang membuat mereka juga ragu dan takut untuk memproduksi the real fact itu kan ya. Itu yang pengalaman saya. Dan kita juga sering lihat, nanti Mas Jul juga koreksi saya, bahkan ada beberapa yang menggunakan pasal kriminal atau KUHP, Iya. kriminalisasi jurnalis kan sering terjadi. Nah itu tapi masih mending ya daripada jurnalisme warga. Yang saya takutnya jurnalisme warga, nggak ada Iya, perlindungannya. perlindungan, Mereka bisa kena undang-undang ITE, betul. bisa kena undang-undang kriminalisasi, dengan sangat mudah mereka dijebloskan. Contohnya yang kemarin kita tahu yang aktivis Depredo itu kan, Mhm, polisi langsung menangkap dia karena advokasi dia di media sosial yang dianggap anarkis. mhm, Itu sebenarnya kan ya perlu ada fakta, pencarian mhm, fakta yang benar gitu. Jadi saya lebih khawatir terhadap perlindungan jurnalisme warga. Kalau di Amerika itu kan sudah ada undang-undang namanya First Amendment, ya mhm, itu mhm, benar-benar mencakup perlindungan baik di produk jurnalistik yang mainstream ataupun jurnalisme warga. Mereka bebas berekspresi sebebas mungkin, dan tidak boleh ada undang-undang lain yang meng-counter First Amendment itu. Makanya cukup berkembang jurnalisme warga di Amerika. Mereka pertama kan yang mencetuskan dengan, dulu ingat nggak sebelum muncul seperti Twitter atau apa, ada namanya blog. iya, Ya, Ya kan, blog. blog. heeh, Di mana mereka membuat itu karena mereka frustasi terhadap pemilik modal media yang membatasi mereka untuk berekspresi. Makanya waktu itu muncul gerakan blog yang mereka bisa menulis secara bebas atas tanggung jawabnya sendiri. Jadi kembali tadi Mas Abi, saya lebih concern terhadap perlindungan jurnalisme warga ini, dan memang para netizen ini harus berhati-hati dan harus menganggap bahwa platform media itu adalah sebagai battleground, ya kan, uang perang. Jadi hati-hati, mereka bisa terjebak kalau mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik yang ada, gitu. saya lanjutkan ke Pak Jazuli ya. Mhm, Apakah fakta-fakta itu ya, dari seorang konten kreator misalnya, itu cukup dia dari judul-judul berita misalnya, kemudian dianalisis lalu dia kemukakanlah pandangannya dalam dalam media sosial. Apakah cukup seperti itu dalam konteks verifikasi misalnya? Oke, sebelum masuk ke situ, saya mau coba tambahin ya apa yang disampaikan oleh Mbak Fetty tadi. Pertanyaan Mas Habib bahwa bagaimana sih kode etik jurnalistik ini ketika diterapkan, apakah ini justru melindungi wartawan atau mengekang gitu Mhm, ya? Bisa dilihat dua faktor dari dua sudut pandang, Mas Abi. Pertama, namanya kode etik, semua profesi yang ada hubungannya dengan kerja-kerja untuk masyarakat pasti ada kode etiknya. Dosen, mhm, guru, dokter, polisi, tentara, pasti mhm, ada kode etiknya. Lawyer juga pasti ada kode mhm, etiknya. Agar apa kode etik ini? Kode etik ini muncul agar dijadikan sebagai barometer tolak ukur kita melakukan aktivitas itu on the track atau enggak, gitu. Sehingga publik bisa ngukur, mhm, oh ya kerjaan, Mas Jazuli sebagai seorang jurnalis itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa? Dengan kode etik jurnalistik. Jadi, di satu sisi kode etik jurnalistik ini seolah-olah ya, Mas Abi, itu mengkerangkeng kita, membelenggu. Di situ ada aturan bahwa do and don'ts-nya jelas, wartawan tidak boleh begini, wartawan tidak boleh mhm, begitu, wartawan harus begini, wartawan harus begitu. Jadi seolah-olah kita dibelenggu, ada aturan di situ. Tetapi di sisi lain kode etik jurnalistik ini juga memproteksi kita, memproteksi jurnalis, memproteksi wartawan dari apa? Dari ancaman pihak-pihak yang ya, merasa betul, tidak senang betul, dengan produk jurnalistik kita. mhm, Contoh sederhana misalnya, kita diadukan sama pihak tertentu, mhm, apakah individu, korporat, atau apapun itu, yang merasa keberatan dengan produk jurnalistik kita. Mereka datang ke kita, lapor ke Dewan Pers. iya, Maka yang kita lihat adalah produknya, karyanya. Sesuai dengan ketentuan nggak mereka? Ada nggak pasal-pasal yang dilanggar? Ada nggak regulasi yang dilanggar? Ada nggak kode etik jurnalistik yang dilanggar? Kalau ternyata tidak ada yang dilanggar, maka kita bisa pastikan bahwa Anda sebagai jurnalis aman.
bahwa pihak-pihak yang merasa keberatan, ya wajar saja dia kebakaran yang jenggot, silakan saja. Tetapi dari sisi produk jurnalistik tidak ada yang dilanggar. Itu yang kita proteksi. Jadi Oke. pada saat mereka mau lapor ke polisi kemanapun nggak bisa, tetap harus bawa rekomendasi dari Dewan Pers. Hmm. Oleh karenanya sengketa-sengketa terkait pers ini semuanya melalui Dewan Pers. Bahwa pada akhirnya ketika salah satu pihak merasa tidak Mm-mm. puas dengan rekomendasi Dewan Pers, silakan menempuh jalur lain. Oke. Itu, Jadi Mas. produk jurnalisnya yang diutamakan Oh ya, betul, karyanya ya. Ya, karyanya yang diutamakan. Nah, pertanyaan berikutnya tadi apa, Mas Abi? Eh, tadi apakah suatu produk jurnalistik itu ya harus berdasarkan yang di luar mainstream media, mainstream, mainstream apakah media harus harus diterapkan prinsip di citizen Oh iya, iya, ya jelas gini. jurnalistik gitu. Betul. Artinya apa? Kalau mereka mau mendapatkan perlakuan yang sama dari Dewan Pers seperti media-media mainstream, ya harus melakukan itu, Ya, jadi gitu. karyanya yang Iya, jurnalistik iya. ya. Tapi kalau Oke. misalnya tidak melakukan seperti itu, tentu ya apa ada pun implikasi hukum dan macam-macamnya mereka harus tanggung sendiri seperti yang tadi Mbak Fetty sampaikan bahwa ya bisa saja nanti orang melaporkannya bukan ke Dewan Pers tapi bisa langsung ke polisi karena polisi. unsurnya ada unsur pidana, ada unsur perdata, Oke. bisa ke undang-undangnya ITE dan macam-macam. Jadi kalau misalnya seorang konten kreator ya, mereka menerapkan prinsip jurnalistik, maka karyanya itu akan mendapat perlindungan Dewan Pers. Bisa nggak dibilang gitu? Iya, tapi kalau konten kreator ya harus ada wadahnya dulu, Mas, Mbak Ya, Fetty harus ada wadahnya wadahnya dulu. Tapi kalau misalnya formal, ya. ya karena kan kita kan harus ada contoh misalnya eh, orang pada saat dia mau membuat sebuah media itu langkah pertama adalah harus ke Kemenkum. Apa Hmm. itu? Badan hukum. Di situ harus berbadan hukum. Nah, setelah berbadan hukum baru ke Dewan Pers. Apa itu namanya? Verifikasi. Jadi Verifikasi. makanya media itu ada media yang sudah terverifikasi, ada media yang belum terverifikasi. Tetapi di Dewan Pers, baik itu media yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi sebenarnya bisa kita tangani ketika ada persoalan. Tetapi kalau yang tidak memiliki badan hukum, kita nggak bisa tangani. Oke, jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Jadi apakah setiap orang ya, kalau dia ingin menjadi jurnalis, itu memang harus Otomatis. ada naungan Iya, lembaga iya, persnya iya, ya? iya, agar jelas dong. Contoh Ah, sederhana misalnya seperti ini, Mas Abi bikin produk ya, jurnalistik, tidak ada wadahnya, wadahnya. tidak ada lembaganya, tidak ada institusinya, tidak ada medianya. Lantas Mbak Fetty sebagai seorang warga, Nah, ketika misalnya komplain mau kemana komplainnya? betul. Kan nggak ada alamat kantornya, nggak ada penanggung jawabnya, pimpinan redaksi, macam-macam. Susah kita mendeteksi dan macam-macam gitu. Jadi harus ada lembaganya ya. Oh Nggak iya. bisa seorang jurnalis itu secara pribadi gitu. Ya sebutannya nanti citizen journalism pada akhirnya. Ya, Iya. Jurnalisme warga bukan itu. lagi jurnalisme Bukan. profesional. Betul, Iya. betul. Nah, kalau misalnya seseorang ya, dia ingin menjadi wartawan misalnya ya, apakah dia secara pribadi mendirikan suatu perusahaan, tadi dibilang ya, diverifikasi ke Dewan Pers gitu. Nah, tapi kalau dia dalam menjadi wartawan membuat produk dalam bentuk berita digital misalnya ya, itu boleh nggak dia pribadi menyebut di situ? Ya Tanpa menyebut perusahaan pers misalnya? sah-sah saja, tapi lagi-lagi itu kategorinya masuknya citizen journalism. Oke. Ya, kalau misalnya gini, kalau pingin dikatakan bahwa produknya itu pada akhirnya diakui sebagai produk jurnalistik, maka yang menerbitkan itu harus media yang mainstream, media arus utama. Contoh begini, saya nih bukan siapa-siapa, tapi produk saya pingin menjadi produk jurnalistik misalnya. Saya nulis, tapi pada akhirnya saya kirim ke Kompas, ke iNews, ke Tempo gitu. Nah, ditayangkan oleh mereka. Kemudian berikutnya yang bertanggung jawab penuh terhadap tulisan saya itu sudah bukan lagi saya, tapi apa? Redaksi nanti. Nah, itu prosedurnya begitu, Bang. Oke. Nah, jadi harus dikonfirmasi lagi nih ke Pak Zazul sama Bu Fetty. Jadi kalau misalnya saya ya membuat konten yang isinya adalah berita ya, Sebagai terus citizen journalism. ya sebagai jurnalisme, kemudian sudah saya melakukan pendekatan jurnalistik ya, apakah karya saya itu dapat dilindungi oleh Dewan Pers atau tetap dia menjadi jurnalis warga gitu? Nggak bisa dilindungi Dewan Pers selama belum, kan nggak ada wadah kan. Jadi harus ada warga, ada wadah. wadahnya ya. Iya, Wadah iya formal, tadi jawaban iya. saya kan sudah jelaskan tadi sebenarnya. Wadah Oke. formal.
Iya, Mas Abi. ada wadah formal. Itu yang mungkin lagi digagas ya, 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 oleh ya, Dewan ya, Pers ya. ya. Agar Bagaimana apa? Ya, melindungi agar ada perlindungan perlindungan terhadap terhadap citizen citizen journalism journalism, dan ya. agar produk citizen journalism juga ada Ada guidelines, standarisasinya. ya, ya standarisasi. Oke. Mm-mm. Nah, tadi kan Bu Peti nih, dari pengalaman selama ini di media ya, apakah untuk mereka yang menjadi jurnalis warga ini ya, mereka tidak memverifikasi berita misalnya ya, kemudian juga tidak melakukan pendekatan-pendekatan jurnalistik. Jadi apa yang terjadi di lapangan langsung aja dia bicara di situ ya. Hmm. Nah, dari pengalaman Bu Peti nanti dilengkapi Pak Jazuli juga, itu bagaimana menurut Ibu ya? Karena apa yang diomongannya di media itu ya sebenarnya kita juga belum tahu apakah benar atau enggak ya. Hmm. Nah, menurut Ibu harusnya bagaimana itu? Itu memang masalahnya Heeh. ya. Mereka sebagai produsen berita, terus pengetahuan mereka terhadap konsep-konsep jurnalistik ataupun etika-etika itu kan minim biasanya. Jadi postingan-postingan yang mereka lakukan itu ya kadang, banyak yang tidak berdasarkan fakta yang benar, gitu. Itu yang sering terjadi makanya Mhm, polemik. Memang nggak gampang untuk melakukan untuk menertibkan, makanya perlu ada kerjasama antara pemerintah juga pemilik mhm, platform seperti Meta, Google, ataupun Twitter bekerja sama dengan Dewan Pers untuk membuat guideline-guideline itu. Karena tanpa guideline itu mereka juga nggak ngerti. Mereka asal memproduk berita yang menurut mereka mhm, itu adalah aspirasi mereka tanpa mereka tahu, bahwa ini bisa melanggar, bisa terkena undang-undang ITE, mereka kan nggak tahu itu, karena tidak ada guideline selama iya, ini. Jadi memang perlu untuk perlu ya. membantu mereka juga. Kita tidak membatasi mereka untuk berekspresi atau menyuarakan pendapat ya kan, karena memang itu inti dari citizen journalism. Tapi minimal ada kaidah-kaidah Mhm, yang harus mereka mengerti. Makanya saya rasa itu penting sekali Yap, dibuat guidelines ya. ya, ya. agar bisa terjaga. Jadi Dan ini kita untuk melindungi mereka juga. betul, jadi kita Heeh. bebas berpendapat tapi Iya, harusnya sesuai aturan juga apa yang yes, kita iya. beritakan itu Sekarang ya. ini belum ada sih Mas Abi, belum Ya, ada. regulasinya belum ada. Belum ada belum ada. Nah, kalau dari aspek, jurnalisme yang mainstream nih Bu Peti, Mhm. itu bisa nggak kita dikasih, pencerahan tuh, bagaimana kita ya, mensinkronkan antara independensi seorang jurnalis dengan adanya, campur tangan maupun tekanan politik terhadap suatu jurnalisme yang dia buat gitu? Iya. Kalau sekarang dulu saya juga discuss tadi sama Bang Sur, dulu yang namanya old school itu bekerja ya, di Mhm, mana tidak ada campur tangan pemilik modal mhm, dalam memproduksi berita, dan, tekanan politik juga tidak begitu banyak. Tapi sekarang dengan kondisi ekonomi dan juga, revenue mainstream dan berkembangnya, citizen journalism, terus terang mhm, mainstream media tuh sekarang, suffer ya atau iya, mereka, eee eee, apa, punya masalah terhadap revenue ya. Jadi, saya mengerti untuk mereka menerapkan ada istilah Chinese wall antara, apa yang dimauin redaksi dan kepemilikan modal, itu mhm, sulit sekali sekarang dibuat. Kecuali ada beberapa, media. Jadi, menurut saya tekanan bagi jurnalis, para reporter atau jurnalistik dari mesin media itu bukan hanya dari luar, tapi lebih banyak juga dari pemilik modal. Heeh, Mas Abi. Makanya, saya juga discuss perlu ada support pemerintah seperti di Eropa, bagaimana menyelamatkan mainstream media. Karena kita butuh mereka sebagai check and balance. Saya juga nggak bisa bayangkan kalau ruang publik kita dikuasai oleh jurnalisme warga yang iya, nggak ada betul. verifikasinya. Kita harus tetap, mendukung jurnalisme, Jurnalis mainstream lama. media, dan pemerintah harus turut, kalau bisa dibantu dengan bagaimana modal diberikan semacam stock option bagi reporter, perlindungan yang kuat agar tetap, eksis dan tetap tumbuh. Karena kalau enggak, demokrasi kita seperti apa, Iya. gitu loh. Nah ini yang tantangan kita ke depan sih. Oke, jadi di satu sisi, yang jurnalis profesional dia dituntut untuk menerapkan etika, sementara jurnalis warga yang, Seba audiensnya lebih banyak, sementara dia tidak
sering-sering tidak patuh dengan Iya, etika gitu makanya ya. iya makanya mereka warga lebih senang melihat Iya, jurnalisme luar betul. karena nggak ada verifikasi seperti Iya, drama ya kan. iya, Iya, Kayak Mas Zul bilang kalau kita mau buka baju harus dikancingin, kalau iya, mereka ditelanjang dadanya iya, gitu kan mhm, untuk melihat. Nah ini juga nggak fair sih menurut saya. iya. Jadi kesimpulannya perlu ada aturan sih, perlu ada guidelines. oke. Mas Abi, saya Ya, nambahin silakan silakan. apa yang disampaikan oleh Mbak Fedi tadi. Ini menarik. Jadi, tadi persoalan bagaimana, ruang redaksi agar genuine dari intervensi, Pemilik pemilik modal. modal, pemerintah macam-macam, saya rasa udah dijawab lah sama Mbak Feti. Saya ingin coba masuk pada wilayah bahwa bagaimana, kita melihat situasi saat ini antara media arus utama dengan sosial media yang seolah-olah, dibiarkan tarung bebas. Kalau tidak ada campur tangan pemerintah untuk turun sebagai wasit yang memberikan Mhm, regulasi, yang memberikan aturan, maka saya bisa garansi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan akan selesai semua media arus utama, akan iya, mati itu. Karena paling tidak 2 hal tadi, aturan yang jelas, yang sudah betul-betul, diterapkan di media arus utama, mestinya perlakuan yang sama juga diterapkan di media sosial, Betul. dari sisi bisnis dan dari sisi konten. Dari sisi bisnis, kita itu media arus utama semuanya jelas, pajaknya Mhm, jelas mhm, ada, harus, mhm. bayar pajak, macam-macam. Dari sisi konten jelas, eee, darah tidak boleh muncul di situ, senjata tajam tidak boleh muncul di situ, pornografi tidak boleh muncul di situ, Mhm, porno aksi, mayat, kekerasan mhm, tidak boleh muncul di situ. Sementara di media sosial konten itu dengan, vulgar bisa muncul dengan mhm, sesuatu betul. dengan, sebebas itu bisa dipublish gitu. Nah, pada akhirnya kalau misalnya masyarakat publik disodorkan dengan 2 konten yang berbeda, satu dengan berbagai aturan, yang satu lepas dari aturan, maka saya rasa tidak, butuh orang yang, memiliki intelijensi yang luar biasa untuk mengatakan bahwa mana yang akan berhasil, tumbuh kembang, pasti yang, tidak memiliki aturan. Karena naluri orang itu pengen nonton sesuatu itu yang tidak diatur, mhm, yang sebebas-bebasnya. Ini dari sisi konten. Dari sisi bisnis, ini juga nggak diatur pajaknya, Betul, macam-macamnya. Nah, betul. kemarin saya ketemu sama Pak Menteri Hukum, Bang, Supratman, bahwa memang ini menjadi persoalan serius. Saya sudah sampaikan bahwa pemerintah harus, turun, harus, ikut campur untuk melakukan, keadilan, memberikan keadilan, antara media sosial dengan, media, arus utama, media mainstream. Tapi persoalannya Pak Menteri Hukum bilang, "Ini Mas Jazuli tidak bisa kalau misalnya kita melakukan, sendirian." Sendirian dalam arti negara kita ini kan yang punya kan, asing kan rata-rata platform-platform digital ini, Iya, itu betul. nggak bisa. Jadi ketika kita mau mencoba terapkan pajak maka mereka akan menaikkan lagi tarifnya Mhm, dan akan seperti itu gitu. Nah makanya sekarang yang digagas sama Pak Menkum, Mbak Fety, Pak Menkum akan melakukan konsolidasi kepada beberapa negara paling tidak Asia Tenggara dan Asia untuk, menyuarakan aspirasi yang sama agar satu frekuensi untuk menyampaikan bahwa ini problem. Karena persoalan-persoalan ini tidak hanya dialami di Indonesia, di di negara beberapa lain. negara lain juga mengalami hal yang sama. oke. Nah, ini di luar, diskusi kita sedikit, tapi sebenarnya penting nih. Dari apa yang terjadi fenomena itu ya, dari Bu Peti jelaskan tadi, Pak Zazuli jelaskan itu, apakah memang masyarakat kita ini ya, ada kaitan dengan rendahnya literasi gitu loh. Karena orang lebih cenderung akan melihat visual dibanding mencari tahu verifikasi lewat, berita-berita mainstream ya, Mhm, benar. yang jelas-jelas dia sudah memiliki kaedah jurnalistik gitu. Mhm, mhm, Nah, melihat sesuatu visual itu kan lebih mudah sebenarnya, lebih mhm, gampang dicerna. mhm, Dan kecepatan mereka bisa per detik mungkin ya, mhm. kalau dia, share lewat media sosial lebih cepat dibanding media mainstream gitu. Nah, apakah itu juga penyebabnya ya? Kenapa orang lebih banyak, beralih melihat berita-berita yang ada di, Oh Iya. media ya? sosial seperti itu? Iya. Iya, yang jelas selain, persoalan kecepatan tadi yang dimunculkan oleh media-media sosial. Jadi contoh misalnya, ada satu peristiwa di salah satu titik, media mainstream barangkali belum Mhm, muncul, mhm, sosial media sudah muncul duluan gitu. betul. Apakah karena faktor itu? Satu mungkin iya, Pak, faktor itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting lagi adalah apa?
tanpa sensor tadi, tanpa aturan tadi. Hmm. Jadi baik itu Mudah. foto, tulisan, video di sosial media itu nggak diatur di situ, Betul. gitu. Jadi ya mau munculin apapun mereka bebas dan masyarakat kita semuanya ya bukan ya kita bisa sama-sama pahami, pasti mereka akan lebih memilih itu daripada nonton TV yang di situ sudah jelas ada aturannya. Gambar darah nggak boleh, gambar, kekerasan nggak boleh, mayat nggak boleh, pornografi, porno aksi nggak boleh di situ. Mereka pasti akan milih yang tadi gitu. Jadi, paling tidak 2 faktor tadilah, faktor dari sisi kecepatan, kemudian yang kedua dari sisi, Hmm. regulasi aturan yang ini bebas tanpa aturan. Oke, nah ini mungkin terakhir ya. Yap. Mungkin dari Pak Jazuli nih Oke. ya, atau juga mungkin Bu Peti, bisa nggak kita diberikan informasi ya, atau gambaran lah, kira-kira regulasi yang akan diatur terkait jurnalisme warga ini seperti apa ya? Ya, apakah soal cara mereka memproduksi berita ya, atau apapun yang dalam media sosial itu, atau apa ya, terkait apa betul-betul disamakan persis dengan penerapan jurnalisme di Dewan Pers misalnya seperti itu. Bisa nggak dikasih gambaran? Ya, kalau ya, sederhananya seperti ini Bang Abi, bahwa agar output dari produk yang, mereka publish ini terukur, maka langkah-langkah yang mereka lakukan, yang mereka tempuh itu harus mengikuti ketentuan ya seperti yang dilakukan oleh wartawan-wartawan profesional. Oke. Sama persis, belum tentu. Tapi paling tidak ada upaya-upaya mendekati ke sana. Yang paling penting, yang paling mendasar adalah selain mengumpulkan fakta. Kalau mengumpulkan fakta sih saya rasa, saat ini juga, mereka-mereka sudah melakukan itu, mengumpulkan fakta. Nah, setelah langkah pertama mengumpulkan fakta, langkah berikutnya apa? Memverifikasi. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan oleh ya citizen journalism, jurnalisme warga. Maka kalau mereka pada akhirnya mau, mendapat perlindungan dan mau disebut, produknya produk jurnalistik, maka langkah untuk melakukan verifikasi fakta atau bahasa lainnya adalah uji informasi, niscaya harus ditempuh, itu mutlak. Nah, kemudian berikutnya, ya di situ ada unsur keberimbangan, macam-macam harus dilakukan. Jadi saya rasa, tentu, regulasinya yang kita terapkan, ya sama dengan, jurnalis profesional, agar produknya juga produk yang, terukur sehingga, kita juga pada saat, mau melakukan pelindungan jelas gitu. Oke. Ya, Mungkin Bu Betty? ya memang tidak gampang ya, karena kan kita mengatur begitu banyak orang di, ruang maya. Tapi yang jelas tadi yang, mesti, pemerintah harusnya bekerja sama dengan Dewan Pers, juga pemilik platform harus ada guideline. Guideline yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak. Misalnya kan sekarang baru ada imbauan tidak boleh menyebarkan hoaks, harus berdasarkan fakta, tapi kan itu baru himbauan. Jadi sebenarnya harus ada keseriusan untuk membuat guideline itu. Dan, saya rasa perlu duduk sih, Iya, bersama antara pemerintah, pemilik platform, dan insan pers ya. iya. Karena untuk membantu mereka juga, untuk melindungi mereka nanti dalam, misalnya, terjadi kriminalisasi terhadap postingan yang mereka lakukan. Jadi Ya. itu PR kita bersama Iya, sepertinya ya, iya. ada regulasi pengaturan untuk jurnalisme warga itu Guidelines lah, guideline lah guidelines, ya. ya, iya. Ya, ya, makanya penerapan regulasi akan efektif itu kan kalau bahasa sederhananya harus ada, ya reward and punishment lah ya. Jadi kalau mereka yang melakukan itu, reward-nya apa, kalau yang tidak melakukan itu maka punishment-nya kayak gimana gitu kan. Betul. Sederhananya bahwa kalau mereka yang melakukan itu, maka reward-nya adalah ketika mereka, diperkarakan, dipersoalkan, digugat, disomasi, maka ada perlindungan dari kita. Itu Iya, reward-nya, betul. proteksi, ada proteksi dari kita. Punishment-nya apa? Punishment-nya ya itu tadi, bahwa ketika misalnya mereka tidak melakukan itu, maka ya kita menganggap bahwa Anda melanggar sehingga, Anda harus, ya berhadapan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan Anda. Jadi jelas, reward and punishment-nya ketika mereka masuk pada wilayah, media arus utama untuk disebut juga produknya produk jurnalistik,
dua hal tadi yang mereka dapatkan, reward-nya seperti apa, punishment-nya seperti apa. Kalau mereka yang belum masuk pada wilayah itu, tidak ada. Jadi, reward-nya tidak ada, punishment-nya tidak ada, dari Dewan Pers terutama. Tapi bahwa mereka apakah ada implikasi hukumnya? Tentu ada. Ada. Tidak sedikit sekarang orang, Mbak Fetty, Mas Abi, yang pada akhirnya masuk penjara karena persoalan itu, Iya. gitu. Jadi, dan kita Dewan Pers tidak punya jangkauan untuk bisa, Wewenang, ya. ya melakukan, proteksi dan, intervensi terhadap itu. Baik. Nah, sekarang satu lagi ya. Ya. Misalnya kita ya meliput suatu berita ya, kemudian kita narasikan kejadian itu. Nah, fakta itu kita dapat dari liputan di lapangan misalnya dalam bentuk video ya. Nah, kemudian kita beritakan di platform kita sendiri ya dengan narasinya. Nah, anggaplah itu sudah kita patuhi, kita contoh semua Aturan yang ada. aturan di jurnalistik ya, yang berlaku di Dewan Pers misalnya. Meskipun ya tadi disebut memang harus ada wadahnya ya. Tapi kalau misalnya kita itu melakukan itu, apakah ya Dewan Pers juga akan melindungi produk seperti itu? Akan melindungi kalau produknya diterbitkan oleh media arus utama. Oke. Seperti Detik, Iya, misalnya, iya, iya. Tribun, Iya. juga kan. Tapi kalau jurnalisme warga kan sulit karena tadi nggak ada wadah yang formal. Oh ya, artinya harus ada perusahaannya Mutlak, dulu. otomatis Iya. ya. Kalau nggak ada Iya. ya nggak bisa. Maka semua orang nanti akan seperti itu, gitu. Dan kita cukup banyak nanti akan ngurusin sesuatu yang di luar kewenangan kita. Jadi di luar apa yang disebut tadi adalah jurnalis warga, dia harus Memproteksi. berakibat hukum dengan di luar ketentuan Oh iya, Dewan Pers. betul. Mereka harus Dia bisa aja berlaku undang-undang ITE. Iya, seperti iya, itu. iya. Dan mereka harus memikirkan jika ada masalah, mereka harus berjuang sendiri. Iya, betul. Baik. Ya kan, gitu. Baik, Jadi hati-hati ya. saya pikir cukup ya. Iya. Terima kasih Bu Fetty, Iya. ya, Pak Jazuli atas Iya. pencerahan pada diskusi ini. Ya. Mm-mm. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.